Kita bahas nih. Bismillah. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah madrasah selama ini ditekankan pada penguasaan bahan materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana bersifat kaku, terpusat pada satu arah, berarti ekspositori ya. Oke ya. Tidak memberikan kesempatan bagi santri untuk belajar lebih aktif. Upaya yang harus guru untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, saya bilang apa? IPS itu biasanya diskusi kelompok atau dia model pembelajaran kooperatif ya, kooperatif. IPS itu ini dengan kooperatif identik ya, maksudnya bukan selamanya, tergantung KD-nya juga. Jadi pada umumnya IPS itu kooperatif ya, pada umumnya. Ini kooperatif. Nanti kooperatif adalah diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Maka jawaban di sini nggak mungkin pakai tutor sebaya. Instrumen metakognitif C6 terlalu jauh. Audio visual nggak usah. Ini jawabannya adalah yang E. Kenapa bukan yang B? Pendekatan ilmiah umumnya pada pembelajaran IPA. Itu kan enaknya gitu kan. Ya, ini jawabannya adalah yang E. Oke ya? Oke. Ada suara pada. Ini jawabannya E. Baru gabung, Pak? Ya, oke, baru gabung. Saya tadi bilang IPS identik dengan metode atau model pembelajaran yang kooperatif atau dengan metode diskusi kelompok. Ini dia. Jawabannya E. Kenapa nggak ini? Nggak mungkin pakai yang ini. Pendekatan ilmiah itu biasanya di IPA, ini salah, ini juga salah. Tinggal yang ini, tinggal yang B sama yang E. Lebih bagus pakai diskusi kelompok daripada pendekatan ilmiah. Pada umumnya pendekatan ilmiah itu pembelajaran IPA ya, IPA. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada kelas 3 siswa kelas 3 dengan peragaan seperti berikut. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing ada di halaman. Banyak kepala seekor kucing adalah 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Banyak mata kucing adalah 2, berarti banyak mata 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. Banyak kaki ekor kucing adalah 4, sehingga banyak kaki 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino dalam pembelajaran matematika adalah model pembelajaran. Sudah saya bikin artinya. Problem based learning, siswa bertugas menyusun hasil penelitiannya dalam sebuah karya. Menunjukkan hasil ini berarti ada laporan ya. Ada laporan. Ada laporan. Oke. Kontekstual teaching learning memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, menemukan pelajaran yang bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Sudah nampak Bu ya? Jawabannya B kan? Ya, betul Pak. Cooperative learning memberikan tugas kepada siswa lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan pada kelompok yang lainnya. Tadi nomor 1 jawabannya apa Pak? Baru gabung. E. Oh Diskusi betul. kelompok. Ya, makasih. Iya, Pak, inquiry tadi di adalah Google Form apa Bu? isinya C, Pak. Saya tadi isi B salah, Pak. Di Apa yang Google mana Form, Bu? Pak. Yang mana Yang sekarang? ini nomor 2, nomor 2, B Pak. Bu jawabannya Bu. Ya, tadi saya isi B tapi salah, Pak. B. Oh. Betul ya, dah Bu. Salah benar kok, pokoknya taruh dulu ya. Ini B ya, nanti taruh ya B ya. Iya, Pak. B, itu ntar dulu Bu. Pokoknya ini jawabannya adalah yang B ya. B. Karena kan misalnya Ibu salah, berarti kan salah yang kan itu ngeklik jawaban Bu. Ngeklik jawaban saya buatnya malam Bu. Halo Bu, kadang-kadang. Oh, ya, Pak. Jadi kadang-kadang Bu, maaf maksudnya. Makanya ada penjelasan gitu kan. Kalau saya salah tuh saya Iya, ada Pak. revisi, pasti ada revisi kan. Oke, jadi kontekstual adalah ini kehidupannya nyata. Inquiry ini pengertiannya proses berpikir analitis, masalah dari siswa sendiri. Kalau discovery masalahnya dari guru. Student ini juga kooperatif nih. Ini kooperatif juga. Jadi jawabannya adalah pendekatan kontekstual. Nyata ya? Oke, lanjut kita ke soal nomor 3 nih tentang semua nih ya, tentang model pembelajaran. Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab. Yang masalah dari guru tadi apa Pak? Discovery Pak. Discovery itu masalah dari guru. Oke. Masalah utamanya dari guru. Oke.
Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, upaya perlawanan bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya, agar pembelajaran mengenai upaya-upaya perlawanan bangsa Indonesia mengarah ke arah kreativitas, serta siswa dapat melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan teman-teman sekelasnya, ya, termasuk untuk merasakan situasi rakyat. Untuk merasakan situasi rakyat, ya ini untuk merasakan situasi rakyat, ini dia. Merasakan situasi rakyat saat itu digunakan metode. Oke. Sosiodrama, Pak. Sosiodrama, Ya, Pak. di sini kita apain dulu, ya. Kita pahami dulu yang saintifik, ya nggak mungkin ya, ini metode ilmiah untuk IPA ya. IPA, biasanya IPA nih. Ini salah. Drill biasanya matematika. Udah saya bikin ya pengertiannya matematika. Oke. Kalau audiolingual itu meniru Bahasa dengan Indonesia. ini kan tidak juga dia merasakan situasi rakyat, berkolaboratif dengan teman-teman sekelasnya, nanti salah juga nih. Sosiodrama metode bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, remaja, narkoba dan lain sebagainya. Kalau diskusi kelompok, bimbingan akan mendapatkan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama. Kalau ini siswa dapat melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan teman-teman sekelasnya untuk merasakan situasi Rakyat. Kalau untuk merasakan itu dengan apa? Sosiodrama. Ya bisa lagi Drama, dengan Pak. bermain peran ya. Ya. Ya, kalau untuk merasakan situasi rakyat tadi ya nggak bisa kan, namanya sosiodrama. Cuma sosiodrama yang bisa merasakan itu, dihayati kan? Ya, Pak. Oke, udah ya, lanjut ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Pengertian udah ada semua ya, tinggal tengok di Google Form aja. Oke, Pak Rudi meminta peserta didik mengamati suatu lingkungan, merumuskan pernyataan, mengumpulkan informasi dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Ya, adalah pendekatan ini dia, pendekatan PBL. Nah, nih PBL, orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, berarti ada sebuah penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, berarti ada laporan ya Bu ya. Presentasi. Analisis dan evaluasi masalah, berarti ini ada laporan kan? Ada Ya. laporan yang dihasilkan, ya, laporan. Berarti ini sintaks dari PBL. PBL itu apa? Berbasis masalah. Masalah. Learning. Orientasi mas. Problem based learning. Jadi yang Ibu Andi pahamin itu adalah yang PJBL, Sintaks dan PBL. PBL aja ya, gitu aja. Yang sering keluar tuh PBL sama PJBL aja. Sintaknya Pak. Ya, sintaknya. Kalau PJBL ya lebih payah daripada ini kan gitu ya. Ada namanya Ya, mengatur waktu, Ada karya. dan waktunya lama ya. Ada waktu-waktu itu. Ya, Pak. Itu bedanya. Jadi hafal aja Kayak yang kami ini. apal aja yang Topik, Pak. PJBL. PJBL itu apa? Orientasi pada masalah, organisasi Masalah siswa, mendasar. membimbing penyelidikan, ada laporan. Laporan. Ingat ada laporan. Ada penyidikan berarti ada laporan. Jawabannya adalah berbasis masalah. Oke, kita lanjut ke soal. Pak, tanya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau itu PBL itu merumuskan pertanyaan dari siswa itu. Ada soalnya, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui. Ya, tapi tetap masalahnya dari guru, Pak. Ini Oh, guru yang mentak masalahnya. Cuman Pak Rodi minta para pendidiknya untuk mengamati suatu lingkungan. Berarti kan masalahnya dari guru, Pak. Iya. Pak Mudi meminta para pendidiknya untuk mengamati Ya. suatu lingkungan. Berarti dia kasih masalah kan, Pak? Iya, Pak. Ya, ya. Jadi Ya, gurunya yang membuat masalah, oke? Nah, di awal kan Pak Rudi meminta peserta didik mengamati satu lingkungan. Oke, lanjut ya. Udah ya, ini jelas. Lanjut. Ke soal berikutnya. Nomor 5. Ayo nomor 5 kita besarkan dikit. Jawabannya tadi apa, Pak? Itu ya? Itu. PBL, Kak. Berbasis masalah. Oke, kita besarkan dikit dulu ya. Guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat atau peer teaching, subtema keberagaman budaya Indonesia kelas 4 semester 2. Indikator pembelajaran mengaitkan contoh produk budaya dengan suatu suku. Apa metode pembelajaran yang relevan untuk materi di atas? Mengaitkan contoh produk budaya dengan suatu suku. Oke, kalau kita pakai ceramah udah ini ya, udah lama ya. Bosen. Mungkin ya.
apa nih? Problem based introduction. Ini apa lagi? Enggak, Iya. introduction. Belum ada, Pak. Belum ada. Dah, ini ceramah bervariasi enggak salah. Diskusi kelompok terbimbing sama ini sama ini. Ini nggak mungkin saya jawab ini. Kenapa ini saya kan Sama. sama artinya karena sama-sama Kooperatif. Kooperatif. ya nggak mungkin dua soal masuk dengan jawaban yang sama. Kooperatif sama kepala number head together tuh sama aja terbimbing. Tinggal yang D sama yang E. Saya pun nggak tahu itu example pertama kali kan menjawab soal ini. Saya hanya tahu Dan contoh. Yang penting ada contoh. hanya Dan tahu contoh. menjawab contoh karena ini mengaitkan contoh maka hubungan dengan kecontoh kan gitu kan. Example. Iya. Jadi jawabannya adalah yang E. I. Jadi walaupun ibu besok ketemu soal-soal yang nggak tahu ibu apa itu, tapi ibu bisa menyalahkannya kan gitu kan. Jadi ketemu Ya. sendiri hasilnya, nggak perlu tahu semuanya sih, tapi kan perlu tahu bagaimana berlogika menyalahkan jawaban, ya kan Bu? Ya, Pak. Iya, Pak. Kenapa Ya, nggak Pak. mungkin? A sama C itu sama, nggak mungkin dua jawaban satu masuk kan? Kalau pilih A maka Ya. pilih C kan salah. Tinggal yang D sama yang E. Problem based introduction itu kan ibu nggak tahu. Introduction berarti langsung kan? Ya, bagus. Introduction. Nah, itu. Apa nggak tahu artinya? Tapi ini mengaitkan contoh, maka udah pastilah E kan? Example non example. Ini pengertiannya kan? Baru saya cari dapat pengertian. Contoh. Tapi kan contoh pas kan? Jadi Iya, jawabannya adalah contoh dan contoh. ya, jadi Pak apa perlu dihafal semua? Yang nggak perlu. Yang ibu pahami itu adalah yang tadi itu yang saya bilang. PJBL, PBL, inquiry, discovery, sama kooperatif sudah jigsaw. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Nggak perlu semuanya dipahami. Oke. Siap. Lanjut. Untuk model ya. Lanjut kita ke soal berikut. Ini model semua nih. Mata pembelajaran ini salah saya nih. Ini salah, tapi ini ada jenisnya. Mata pembelajaran IPS yang diajarkan di kelas 4 SD, Nusa Bangsa, materi bumi dan angkasa dilaksanakan pada jam terakhir. Nah, ini ingat. Ini kata kuncinya jam terakhir. Saat di hari Sabtu, seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal itu ditunjukkan oleh banyaknya peserta yang menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi situasi kelas ramai karena banyak berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian hasil mengecewakan dan mayoritas di bawah KKM. Berarti dia pakai pembelajaran ulang ya. Ya. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi masalah di kelas 6. Upaya yang relevan adalah ya ini IPS benar. Talking stick. Kooperatif ya kan. Kita dulu kan pahami dulu Ya. kooperatif. Ya, kooperatif. Pahami dulu ya, pahami dulu kooperatifnya. Pasti kooperatif dia karena IPS. Berarti salahkan dulu aja, proyek nggak mungkin. Inquiry itu IPA, ini oke. Ini oke, salah, ini oke. Tapi karena di sini kondisinya kita pahami dulu kondisinya. Kondisinya ini di Sabtu siang jam terakhir. Udah mau pulang. Jamnya itu dia udah jam mau pulang. Jadi sebaiknya biar dia bermakna, biar dia ingat, biar dia tidak bosan, ada game di situ, ya. Talking stick, Pak. Jawabannya adalah talking stick. Ya, Pak. Ya, betul. Apa itu talking Berarti stick? kalau di awal Di awal ya kooperatif kita mainkan nggak masalah. kooperatif, Pak ya. Kayak Ya, tanya ya. jawab penunjuk gitu rasanya, Pak. Apa Bu? Tanya jawab tapi pakai tongkat main tunjuk-tunjuk. Iya gitu. betul. Ada lagunya berhenti kan gitu kan. Talking stick. Oke. Biasanya ada lagunya itu, diiringin dengan lagu. Lanjut ya, jadi seru kan kalau gitu kan di jam terakhir, yang mereka jadi seru kan gitu. Jadi kondisinya Pak, kalau kita pahami. kalau proyek nih IPA ya Pak. Ya, proyek itu biasanya IPA Pak, bisa juga IPS Pak, bisa juga. Tapi kan nggak mungkin Bapak kasih proyek Pak di awal ini. Di Inquiry IPS ya Pak. ya inquiry itu IPA Pak. Apa, Pak? Scientific, saya ulangi Pak ya, scientific, pendekatan scientific itu ada 4 Pak. Yang pertama namanya PBL, yang kedua PJBL, proyek, yang ketiga discovery, yang keempat inquiry. Oke Pak? Ini biasanya kalau scientific itu biasanya pakai IPA gitu loh Pak. Ya, tapi kalau ini kan Bapak pakai proyek nggak mungkin ya. Dia jam terakhir nggak cocok. Apa itu proyek? Proyek itu masalahnya dialami oleh siswa dalam sehari-hari dan mereka harus dapat memecahkan masalahnya dengan alat gitu atau alatnya ada. Dengan ada Membuat sebuah karya. bendanya sebuah karya gitu. Nah, Kalau talking stick itu Ya. masuk model pembelajaran kooperatif juga ya Pak? iya Kayak benar sekali Bu. Oh gitu. Jenisnya Iya. talking stick gitu ya Pak? Iya, ini kooperatif itu modelnya adalah talking stick. Makanya saya pilih talking stick. Kenapa? Karena ini jam terakhir. Iya Jam Pak. terakhir itu dan siswanya seperti ini ya bagusan bermain game. Pak, permainan game ya. Iya, biar lebih enak, lebih asik kan, biar supaya mereka tidak lagi bermakna, lebih bermakna. Kalau ibu kasih diskusi lagi kelompok makin kacau orang ini. Enak pakai itu kan lebih seru jadinya. Karena ini kan Empat pertanyaan. jam terakhir.
Ya, jam terakhir menguap ini. Oke, saya pilih aja yang talking stick. Oke, lanjut ya. Tanya lagi Pak. Ya, silakan, Pak. Kooperatif tadi ada talking stick ya Pak. Iya. Ada Contohnya, yang Pak. lain Pak. Yang Ada lain? yang Yang lain. lain jigsaw, Pak. Jigsaw. Pak, jigsaw. Nah, duain aja, Pak, jigsaw. Jigsaw sama itu ya Pak. Jigsaw, iya. Jigsaw sama talking stick. Ini jenis gamenya kan. Jigsaw. Yang kemarin, Pak, jigsaw. Jadi kuncinya jigsaw sama yang kooperatif ini adalah dikasih kelompok persentase kan gitu aja kan. Amir, Pak. Ya, silakan, Bu. Ini untuk Google Form-nya belum ya? Sudah, Bu. Udah. Aduh. Yang Bu, mana? jawab aja, Bu. Ibu baru bangun, Bu. Udah ada, Bu. Aku tadi ngerjain 80 soal, Pak. Oh. Siapa? Ini yang tadi lah, Bu. Yang tadi aku tadi Yang tadi sebelum Zoom. Pak, nanti kan Saya, waktu Pak. pelaksanaan ada Amir. FR lagi. Ya, Pak. silakan. Yang jigsaw tolong ulang sedikit, Pak. Jigsaw nanti di bawah, Bu. Jigsaw. Oke, jigsaw ya. Ya, Jigsaw. Pak, masih nomor bawah. Jigsaw ya. nanti kita tunggu. Atas ya. Naik Atas lagi, jigsaw ya. Pak. Nah, jigsaw kan, jigsaw enggak ada sih jalan. Di bawah kan, jigsaw kan. Nggak ada. Belum. Bawah. Di bawah dia, Bu. Tenang, Bu. Oke, ini. Tadi ada SAD itu. Itu, Bu. Lihat kooperatif juga. Ya, Kooperatif. start. Jadi nggak usah terlalu dipahamin model-model itu. Ibu paham aja apa itu kooperatif. Ya udah, kalau paham model jenisnya start kan. Ya, oke lah, lanjut ya nih soalnya. Ini soal juga nih. Seorang guru kalau nggak nampak, dinampakkan aja. Ini Dian menyelesaikan soal dengan tahapan seperti berikut. Nah, itulah yang bacaannya. Kalau yang di atas nggak nampak, maka yang di bawah aja dibaca. Oke. Dian menyelesaikan kerjaannya dengan tahapan-tahapan seperti ini. Saya bikin ya nih ya. Kalau nggak nampak saya bikin nih. 3,5 dibagi, oh nggak salah Bu, kelamaan deh. Besaran aja lah biar enak. Oke. Kita besaran dulu, bismillah. Nah, nampak. Oke, nampak Bu ya? Nampak kan? Cukup jelas ya? Oke. 3,5 dibagi 3/5 ditambah 1,5 dikali 2/5 hasilnya 3,5. Betul ya, 3,5 3,5 bagi 2/5 betul, ditambah 1,5 betul, kali 25 betul. Nomor 1 benar. Nomor 1 kita nyatakan benar. Oke, nomor 2. Berapa nih? 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/2, nomor 2 ini 7/2 dibagi 2/5. Masih benar ya? 2 kali 1 2 tambah 1 3/2 masih benar, kali 2/5 masih benar. Oke. Saya bikin ini yang nomor 2, ini 7/2 dikali 3/5 dibagi 3/5 ditambah 3/2 dikali 2/5. Masih benar ya dari yang atas ya? Masih benar dari yang atas tadi. Oke, masih benar ya? Masih benar. Kalau masih benar masih aman. Oke, yang nomor 3, 7/2 dibuatnya 7/2 yang nomor 3 ya. Saya bikin nomor 3 di sini. 7/2 dikali 3/5. Oh, salah. Salah, Pak. Ini Ya. bagi Seharusnya dikali. Ya. Ya, 5/3. Harusnya dibalik 5/3 kan. Maka pengerjaan yang salah adalah di nomor 3. Ya. Ya kan? Di nomor 3. Berarti pengerjaan yang salah di nomor 3 salah. Cari aja pernyataan yang benar mengenai penyelesaian soal yang dilakukan oleh Dian adalah Dian mengalami kesalahan melakukan operasi pembagian pada tahap 3. Benar? Benar, ya kan? Betul, Memberi Pak. bimbingan bagaimana prosedur membagi 2 buah. Ya benar. Jawabannya adalah yang A. Yang B, Pak. Dian mengalami kesalahan pada tahap 2. Salah ya? Salah itu. Tahap 2 masih benar. Tahap 2 masih betul. Tahap 2 juga, nomor yang C. Dian melakukan kesalahan tahap 2. Salah juga ya, masih benar ya. Salah. Dian mengalami kesalahan dengan melakukan pengelompokan dalam operasi tahap 2. Salah ya? Salah ya? Oke. Salah. Ini nomor 5, Pak. Nomor 5 kok nomor kesalahan di mana dulu? Di nomor 3 kan? Kalau nomor 3 salah, otomatis 4 salah, 5 salah. 5 salah. Maka yang paling penting di nomor 3 kan? Ya. Ya, kesalahan nomor 3, maka jawabannya adalah yang Oke, gampang ya. Ini tinggal mencari aja kok, ya. Ini soal seperti ini gampang. Bisa ya?
Bisa, Pak. Dulu pernah keluar itu, Pak. Iya, oke. Ada lagi tanya kan? Kok saya belum jelas ya Pak ya? Soalnya, Bu. Iya. Ibu cari yang mana yang salah. Ini yang saya bikin nih. 7/2 bagi 3/5. Ah, tiba-tiba nggak dibaliknya, Bu. 7/2 dikali. Baginya kali berubah, tapi nggak dibalik. Tetap 3/5. Kan salah kan, Bu? Ya. Ya udah, berarti salah di nomor 3. Carilah jawabannya yang salah. Dian mengalami salah nomor 3. Ya udah, itu kuncinya. Kunci pertama kali salah di nomor 3. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ame. Ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Oh, suaranya tuh. Tanya lagi, Bu, Pak. Pak. Ya, silakan, Pak, silakan. Saya mau. Silakan, Pak. Halo. Halo, Pak. Cara paling cepat gimana, Pak ya? Ada kan cara yang paling bisa. cepat? Ibu harus Bapak harus kita periksa. cari, Pak ya. Ya, Pak harus periksa, Pak. Ini kan harus periksa jawaban mereka kan. Harus diperiksa nih. Enggak diperiksa. Susah lah, Pak. Dah. Lanjut ya. Ini harus diperiksa. Ini namanya kita memeriksa jawaban siswa. Ah, ini juga nih kurang jelas nih. Saya bikin dulu. Lanjut. Bentar ya, saya buat dulu. Ini enggak nampak juga. Iya, Bapak, enggak jelas. Nah, bentar dulu, makanya bentar dulu, sabar dulu ya, kita buat dulu soalnya. Itu 3/6, 3/6 pula. 1/3. 1/3 ya, 1/3. Kurang berapa tuh? 10 apa 12, Pak? Kurang berapa tuh? 12/6. Ini berapa nih? 5 apa per 6 itu, Pak? Ini Nggak jelas, 13/6. Ya bentar dulu, Bu. Sabar aja loh, Bu. Tenang aja loh, Bu. 12/6. 12/6. Ini kan dijelaskan, Bu. Makanya tenang aja dulu, Bu. Tenang dulu. Saya pasti akan buatnya ditambah 2. Nah, dijelaskan, Bu? Ya. Nah, udah, kan jelas jadinya. Sama dengan disamakan nih per 6-nya. Ini berarti 1 kali 2, 3 kali 2, benar? Betul. sama 12/6. dengan 12 Taruh ya, per 6 tambah ditambah 2. Nomor 1 masih benar. benar. Nah, kan nampak jadinya kan. Jadi taruh dulu, saya bikin dulu. Nampak benar ya. Nomor 1 benar. Nomor 2, yang nomor 2 saya bikin ya, sama dengan ini jadinya 1/6, nomor 2. Ini betul ya. Langsung nomor 3 nih. Nomor 2 masih benar. Ini nomor 2 langsung saya bikin. Nomor 3 langsung ya nih ya. Ini nomor 2 nih ya. Nomor 2. 2/6 dikurang 12/6 minus 10/6. Benar ya? Ditambah 2. Masih benar ya? Betul. Nomor 4. Min 10/6. Dibuatnya menjadi gini. 10/6 ditambah menjadi 2/6. Salah dong? Salah. Salah kan? Masa 2-nya menjadi 2/6? Salah Harusnya kan? 12. Harusnya menjadi 12/6, ya kan? Ya. Harusnya Ya. 12/6. Salah nomor 4. Cari aja yang salah nomor 4. Ini nomor 4 salah. Oke. Ini nomor 4 salah. Kan gitu. Mengalami kesalahan. Maka yang B salah, yang C salah, yang E salah. Baca yang A. Alam mengalami kesalahan dalam melakukan operasi bilangan bulat pada tahap keempat, maka guru perlu operasi bilangan. Ini operasi bilangan bulat apa pecahan? Pecahan bilangan bulat. Pecahan ya? Pecahan, Pak. Alam mengalami kesalahan dalam melakukan operasi penjumlahan pecahan. Ya betul, penjumlahan pecahan, ya kan? Maka bukan operasi bilangan bulat, tapi operasi pecah. Operasi pecahan. Maka yang benar adalah yang D. Paham? Pecahan, Pak. Paham ya? Jadi yang benar adalah yang D. Ngerti kan? Cuman memeriksa jawaban aja kok. Itu nanti bentuknya ya gitu, Pak. Iya, gitu-gitu aja, Pak. Kita memeriksa aja jawabannya. Ini yang kemarin, dua edisi yang kemarin, Bang. Yang peritas keluar itu, Pak. Ya, jadi 2 edisi yang kemarin. Pecahan, Pak. Ini pecahan. Ya kan, pecahan kan? Kita lanjut ya. Gampang kok. Lanjut ya, gampang. Kita hanya memeriksa kok, memeriksa jawaban aja kok. Oke, kita lanjut nih. Ini yang tadi kan kemarin kan teorinya kan? Sekarang ini bagaimana kita mengembangkan PPK? Ada berapa kemarin? Ada 5. Garis tabelnya aja. Ada berapa? Yang mana Ya. dapatnya? Konsiderasi, verifikasi, Nilai aksesian, ABC. ABC. Betul kan?
Ya. Konsiderasi, klarifikasi, Konsiderasi perasaan, klarifikasi nilai sosial. mau enggak yang mau apa dianggap Perbandingan. bisa Benar, salah. perbandingan nilai Benar, yang salah, dianggap baik baik, atau salah buruk. atau buruk. Buruk. Aksi sosial Niman adalah Tindakan. langsung kegiatannya. Lanjut ya. Ini jawabannya Ya. yang C. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini kita lagi-lagi seperti ini. Ada CC-CC-nya, ya kan? Perhatikan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat pada muatan bahasa Indonesia di kelas rendah. Siswa mampu menganalisis. Harus paham dulu ya, pelan-pelan. Kalau misalnya ujian ada penulisan ini, enak ada saya. Ya kan? Ya kan, Bu? Kalau ada bisa nulis pakai ini, enak kali kerjakan ya kan, nggak kuning. Siswa mampu menyebutkan. C6 pula. Jadi saya yang salah. 4. Iya, C4. 4. Menyebutkan Kedua. C1 apa C2? C1. Aduh. Satu ya. Aduh, kata Ibu tuh. C lupa lagi. Menyimpulkan C berapa tuh? C5. C5 ya. C2. Menjelaskan. C1 Untuk hot itu 4 sampai 6. Oh, dapat deh. Ya. Jawabannya adalah yang ini. Kan gampang kan kalau paham kakak kan? Iya. Berarti harus dihafal mati, Pak ya. Oh, enggak, Pak. Enggak hafal mati, Pak. Iya, Pak, harus dihafal ini. Itu saya usah kasih kakak O-nya yang apa yang sering-sering keluar tuh itu aja. Saya potong biar enggak panjang kali. Makanya saya potong. Potong aja lah, enggak usah bening-bening. Nah, Sering latihan sama aja, Pak. Yang selalu keluar ya, Pak? apa, Bu? Yang Bapak kirimkan itu memang selalu sering keluar. Iya, yang saya tandain itu sering keluar. Makanya saya buat itu aja. Saya potong biar enggak banyak-banyak gitu, biar Ibu nengok itu aja gitu kan. Fokusnya ke situ. Katanya Bapak mau buatkan kakak. Oh, Pak. Itu kan udah saya buat, Bu. Sudah dibuatkan. Buat kita hafalin gitu. Itu udah saya buat, Bu. Mau ditandain itu. Mana cara saya, Bu? Mana, Pak? Maaf, Pak. Bintang ditandai yang mana, Pak? Yang paling akhir, modul yang terakhir, Bu. Modul Paling akhir. Yang paling akhir. Yang Halaman terakhir. Gimana, Pak? Kirim sendiri aja, Pak. Judulnya lain. Ini saya. Amer tanya. Ya silakan Bu, sambil saya. Mencermati Enggak itu dibintangin yang mana? Tantar ya, tantar. Maaf. Silakan menanya, Bu. Saya sambil nyari dari mana mentor. Silakan Bu, sambil nanya, Bu. Tadi temut pula, Bu. Silakan, Bu. Maaf, Bu. Saya bukan Puan Maharani, Bu. Coba, Bu. Ye. Amer tanya kalau mencermati itu C berapa nggih? Mencermati C berapa nggih? Mencermati, ntar dulu ya, tengok dulu tadi itu apa namanya? Apa tadi? Modul ya, modul mana tadi? Ibu ini mana nih ya? Mencermati, modul entah mana saya taruh, Bu. Mencermati, Bu ya. C berapa tuh mencermatin? C2, Pak. C2. Ya, Mencermati. sama Dengan memahami itu. Ya, memahami. Ya, tar dulu ya C2. Oke. Tar dulu. Saya cari tadi di mana? Tadi apa judulnya, Bu? Teori perkembangan, Teori Pak. perkembangan. Aduh, di manalah saya taruh nih. Tahu saya. Perlu saya kirim, Bang. Kok saya udah lupa, Bu. Inilah, Bu, udah mana? Teori perkembangan anak dan KKO. Ya, saya cari di mana? Ntar ya, Bu. Itu, Bu, di apa namanya? Di paling bawah itu ada kan? Kalau nggak salah saya ada tuh. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada kan? Ya, Nah, itu juga sekarang ke bawah. Ada, Pak. Ya ada kan? Lanjut, Pak. Ya, oke. Ntar, Bu. Ya. Teori perkembangan. Ntar, Bu. Teori perkembangan. Lupa saya, Bu. Udah lah, Bu. Dari mana? tuh? aja, Pak. Di grup aja nanti, Bu. Ya, di grup tadi sudah diulangi, Pak. Nah, oke ya, lanjut ya. Di grup aja. Lanjut, Pak. Kita ke soal berikutnya. Nomor 11. Ini masalah teknik penilaian atau namanya alat penilaian atau ketika itu namanya teknik evaluasi yang di dalamnya ada teknik penilaian dan instrumen penilaian. Melisankan adalah KD-nya KD 4 juga. KD 4 itu adalah keterampilan. Maka kalau KD-nya 4 berarti keterampilan yang kan teknik evaluasinya. Kerja. Untuk kerja. Iya, Ini sama ini, ya kan? Unjuk kerja. Kerja ya? Kerja, Pak. Ya. Paham ya?
Terlalu enak kalau gitu. Apa namanya? Nomor 1 sampai 3 Pak nanti. Bu ya, nomor sampai 3 apa Pak nanti. Kita pahami nanti. Oke. Salah satu tujuan menjadi yakni dengan melakukan kegiatan percobaan. Kegiatan percobaan, melakukan kegiatan percobaan. Siswa mampu mempresentasikan lagi. Olah, udah gampang. Laporan hasil kegiatan percobaan pemisahan campuran secara filtrasi dan pengairan. Dengan melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil. Ini alat evaluasinya adalah mempraktekkan, melakukan percobaan, demonstrasi pembelajaran IPA. Betul. Sebentar Pak, 11 tadi apa Pak? Apa Bu? Yang 11 tadi apa Pak? 11 tadi apa ya? Unjuk kerja. Unjuk kerja. Sudah Bu? Ini dengan melakukan kegiatan percobaan berarti demonstrasi praktik. Ya udah, Hari jawabannya udah langsung. Yang masih payah membedakan apa itu proyek itu, saya ulangin, proyek itu menghasilkan produknya itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Udah saya bilang kemarin, kalau ada misalnya banjir, bagaimana mendeteksi banjir? Pakai alatnya, tugas siswa lah itu. Nah, apalagi misalnya mendeteksi gempa, pakai apa alatnya? Itulah namanya karya ilmiah siswa dikerjakan di luar jam sekolah, namanya proyek untuk menyelesaikan masalah dalam tempat tinggal atau sehari-hari. Itu namanya proyek. Oke? Lanjut. Pak, kenapa kok nggak Bang Amir. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Kata Bapak tadi kan praktik. Berarti KKO-nya itu menyajikan, mendemonstrasi. Itu ya, Pak? Mempresentasikan, benar. Oh, berarti dia di praktik ya, Pak? Iya, Saya kira dia di proyek. Benar. Apalagi, Pak? Bang Amir, izin tanya Bang. Kenapa kok Ya, nggak Pak dulu. Silakan, Pak. Bentar dulu. Kasih, Pak. Silakan. Soal ini saya masih bingung antara produk dengan praktik, Bang. Tapi kalau saya kok condong ke produk gitu kan. Maksudnya kalau dilihat dari soalnya ini kayak pakai PJBL gitu, Bang. Dengan melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil kegiatan percobaan pemisahan, campuran secara filtrasi dan pengayaan. Kalau produk kan ada yang dihasilkan. Iya, betul. Ini nggak ada Ya. yang dihasilkan. Ini pun Demonstrasi jelas, aja. melakukan percobaan mempresentasikan Laporan saja yang dipresentasikan. laporannya. Ya. Oh. Laporannya. Oke, ntar ya, saya jelaskan. Oke. Oh iya Bang Amir, ya. Ya. Paham saya. Ya, sudah Bang Amir. Sudah aman, Pak? Ya, Ya, aman. namanya melakukan berarti Ya, praktik itu sama aja ini. ya Pak. Ya. Melakukan berarti Ya. praktik. Ini Pak tadi Kenapa banyak kok Pak nggak Ustam, A? bukan? Iya, saya Pak Ustaz. Kalau mempresentasikan laporan berarti praktik ya Pak, kalau nggak ada produknya. Ya, benar. Oh ya. Karena ada baik, Pak Amir. perlakuan. Oke. Lanjut Pak Amir. Gimana, Itu, Pak, barusan? Sebentar. Sebentar, Pak. Kenapa kok nggak A? Bentar. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Saya udah paham apa yang Ibu tanyakan tadi. Kenapa kalau nggak A? Ya, Bu, nggak nyambung, Bu. Keterampilan itu cuma 4. Oke, Bu. Paham ya? Kalau yang A itu apa, Pak? Berarti. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Kan, Bu, itu Nah, oke. itu. Nggak ada ya. Nah, lanjut. Apa lagi tadi? Nah, kenapa nggak A? Udah jelas jawabannya. Ini keterampilan cuma 4. Lanjut, apa lagi? Gladys tadi ya. Tanya, Pak. Iya, Pak. Ini yang ada yang saya mau tanyakan. Memang benar ya, Pak, melakukan itu di praktik ya? Iya, benar. Kalau Melakukan saya percobaan. Praktik. pernah baca juga, Pak, proyek itu juga ada KKO yang melakukan, Pak. Gimana? Maksudnya gini, Bu, proyek itu, saya ulangin ya, proyek itu sekali lagi ada hasil karya yang karya itu bisa menyelesaikan masalah di lingkungan siswa. Misalnya iya. Ibu tadi saya bilang, saya ulangin sekali lagi, ada suatu tempat itu di lingkungan itu sering terjadi angin puting beliung. Bagaimana cara kalian anak-anak untuk bisa menciptakan alat mendeteksi angin puting beliung datang? Itu loh, Bu, paham? Oh iya Pak. Terima Nah, kasih, Pak. Oke, lanjut. Yang tanya lagi, yang angkat tangan. Siapa tadi? Ibu Vera atau Siapa yang angkat tangan tadi? Saya lupa. Ibu Vera. Bu Vera, silakan. Iya Pak, nggak jadi. Tadi saya ketinggalan Pak, 5 sampai 10. Nanti aja. Oke. Ya. YouTube. Lanjut. Dalam proses pembelajaran muatan IPS, memberikan materi peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah.
Memberikan materi peninggalan sejarah. Bagaimana cara mengukur alat evaluasinya jika yang diukur kognitif? Wah, gampang nih, Yan. Tulis. Tulis, Pak. Terus tertulis. Tertulis. Man. Ini soal lots ini, Pak. Ya, aman. Ya, kadang-kadang kan alhamdulillah dapat lots-nya. Kadang-kadang Undangan isi keluar besok, Bang. Undangan kita dapetin. Kalian paham konsep kan? Ini soal kuis semua nih. Diberikan indikator IPS menampilkan keberagaman ekonomi. Nah, ini dia. Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Siswa diberikan tugas untuk Produk, membuat Pak. video Produk. mengenai keberagaman ekonomi dari tempat tinggal. Video yang dibuat, ini. Fokusnya pada produk, video yang akan dibuat ini dan dinilai. Videonya yang dinilai. Kalau videonya yang dinilai, maka jawabannya adalah Portofolio. Produk, ada yang dihasilkan. Iya, masukkan saya ulangi video. ya, saya ulangi. Produk ya. Kalau videonya yang dinilai, maka jawabannya produk. Produk. Tadi kan misalnya Bapak percobaan tuh. Bapak melakukan percobaan. Yang dinilai kan siswa mampu yang tadi. Saya ulangin ya. Yang tadi itu. Betul Bapak tadi itu. Siswa mampu, bentar Bu, tadi ya Bu Kadis ya. Siswa mampu mempresentasikan hasil laporan ini. Ini kan yang diminta siswanya mampu mempresentasikan. Paham ya? Mempresentasikan itu adalah katanya adalah untuk kerja praktik. Tapi kalau yang laporannya yang dinilai, salah Bu. Laporannya yang dinilai, salah juga. Portofolio. Ya, saya ulangin biar paham ya. Ini kan mempresentasikan, siswa mampu mempresentasikan. Ntar ya yang lain dulu ya, sabar dulu. Ya. Siswa mampu mempresentasikan. Kalau siswa mampu mempresentasikan, maka yang nilai adalah praktiknya. Tapi kalau gurunya mau, mana laporanmu? Laporan yang akan dinilai. Maka itu produknya. Paham? Nilaian produk berarti, Pak ya. Iya, kalau hanya laporan yang dinilai produknya. Tapi kalau siswa itu menunjukkan atau mempresentasikan hasil laporan yang dikerjakannya, itu unjuk kerja dong namanya. Oke, paham? Paham, Pak. Portofolio itu kumpulan tugas siswa yang dinilai. Kumpulan. Jawabannya apa Pak tadi? Ya, tadi saya bilang apa, Bu? Mempresentasikan. Oke. Praktik. Nah, kalau yang ini kognitif tadi. Yang ini juga tadi 14. Videonya yang dinilai, maka video adalah produk. Paham ya cara-cara nendang? Nanti Pak, Pak, saya yang nggak paham proyek, nanti di bawah ada proyek, sabar aja. Sabar dulu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Bu. Kan tadi di situ ada video. Kalau misalnya nggak ada video, jawabannya mana, Pak? Yang diminta apa sekarang soalnya? Kalau seandainya tidak ada Ya, video yang dibuat, Masuk. Ibu bilang soalnya gimana? Video yang dibuat sudah dinilai. Ibu soalnya gimana nih? nah misalnya begini, Pak. Ya, bilang soalnya. Siswa itu kayak melakukan pengamatan gitu, Pak. Pengamatan. Mengamati sebuah Praktek. Kalau melakukan itu praktek. Praktek Bu, ini kerja. di proyek kan Bu, proyek nggak seperti itu Bu. Proyek itu saya bilang tadi, proyek itu menyelesaikan masalah dengan alat yang berkehidupan dengan sehari-hari. Misalnya mendeteksi banjir, gempa, itu mengamati ngopo proyek, Bu. Nggak usah, Bu. ya Pak, nanti saya minta ya Ya, nanti Bu, kalau ada waktu ini saya bikin lah, Bu, biar pahamin, Bu. Lanjut. Ada lagi, Iya. tangan. Mana? Mary, bukan Mary. Saya Pak Amir, mohon izin tanya. Pak Amir, kalau misalnya ini kan untuk kalau presentasi itu kan praktek ya Pak. Iya benar. Kalau misalnya di sini di pilihannya ada praktek sama unjuk kerja, itu bedanya apa Pak? Ada unjuk Oh, ini ada praktek unjuk kerja ya? Astagfirullahaladzim. unjuk kerja. Ini video yang nilai, Bu. Tapi kan lain penilaian, Bu. Misalnya Pak, Nggak misalnya boleh, nanti Bu. Kan saya bilang, Bu. Saya bilang tadi, Bu. Nggak boleh di jawaban itu ada dua jawaban yang sama, Bu. Kan saya bilang logika sehari-hari saya bilang. Iya. Nggak mungkin ada dua jawaban. Yang beda. Dalam itu sama. Berarti kalau ini salah kan jawabannya kan? Iya. Karena ini sama. Kerja itu praktek ya Pak ya. Jadi sama ya Pak itu. Sama. Nggak boleh sama jawaban ini. Maka ini salah. Udah paling salah. Nggak boleh dipilih. Paham? Iya. Pak Amir, terima kasih. Ya, nggak boleh ya. Itu logika soal ya. Nggak boleh dua jawaban sama dalam satu soal. Paham ya? Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Nah, nih. Ini gampang nih. Saya kasih modulnya.
termotivasi. Ya udah, Dari perilaku dan sosial. Kan, Belajar sosial. itu lain lagi, Bu. Oh, lain ya, Pak. Psikoanalitis. Saya belum tahu, Pak. Ini Pak Amir. Saya pikir analitis. modulnya Kemarin baca, juga. saya bilang baca dan soalnya. Ini psikoanalis ya. Iya. Termotivasi. Ada ego, super ego ya, ini maksudnya ke Eko sama psiko. ini. Oke ya. Itu namanya dikasih reward termotivasi sikapnya manusia, maka jadinya Analitis. Itu juga ya. Diberikan kompetensi lagi-lagi nih, lagi-lagi kita membuat KKO, pusing-pusing lah KKO, menentukan C3 ya. C3, ya, Iya, Pak. C3. Nah, karena saya bilang tadi harus paham dengan C3. Menentukan C3 udah C3 dulu. Indikatornya maka cari yang sama dengan C3, memahami C2 ya betul. C2. Iya. Jelaskan C1. C1. Jelaskan C2. C2. C4. C2. Sudah. Yang C4. C1, Pak, benar. Yang menganalisis. Itu kalau sudah paham KKO enak soal-soal seperti ini. Menentukan C3, yang A C2, yang B C1, yang C C2, yang D C4, yang D C1. Maka yang paling enak adalah yang D. Terus yang di atasnya ya Pak, nggak boleh di bawahnya ya. Enggak boleh bawahnya, tapi minimal sama dengan ini C3. Bisa. Pak, kalau ada C3 Pak, ambil yang C3 aja, oke? Oke. Tapi kalau di sini tulisannya rumusan indikator yang HORS, maka ambil C4, C6, oke? Oke. Paham ya? Pak, Silakan Bu, silakan Bu. berarti yang paling tinggi HOTS-nya dia ya Pak ya di Enggak, kan gitu Bu, bukan HORS-nya. Misalnya gini, soalnya kan rumusan indikator yang diminta C3. Maka indikator harus kata KKO-nya, kata kejawab personalnya harus minimal sama dengan KKO itu. C3 juga. Di jawaban ini tidak ada C3. Kalau nggak ada jawaban C3, maka pilih KKO yang di atasnya. Jawabannya yang D. Paham, Bu? ya paham berarti tidak di bawah ya Pak ya berarti Nggak di boleh, atas. nggak boleh di bawah. Intinya nggak boleh di bawah. Oke? Oh ya Pak ya. Paham. Oke ya? Ya. Lanjut. Lanjut. Sekali lagi, kan muncul pertanyaan, Pak, kalau ada yang C3, ya ambil yang C3-nya, oke? Ya. Nah, tapi biasanya nggak ada, kan gitu kan? Biasanya di atasnya. iya, biasanya di atasnya. Lanjut. Nah, ini juga ada saya kasih tahu tadi kemarin. Ada saya modulnya. Kemarin ada saya bikin modulnya tuh. Psikologis, Pak. Hah? Lingkungan. Belum tahu. Iya, Itu ada dengan lingkungan, Pak. Ada kata kuncinya. Ada kata kunci, Pak. Lingkungan. Bisa dijelasin lagi Pak Amir, etologis, ekologis sekali lagi. Etologis biologi ya Pak. Belum paham. Etologis itu biologi keturunan. Ini dalam mengajar mengenai ciri-ciri tumbuhan di kotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses mengajar dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran yang dipilih tersebut adalah interaksi antara siswa dan interaksi siswa dengan lingkungannya. Ekologis. Interaksi dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran yang dipilih adalah kegiatan kegiatan apa nih? Ekologis. Etologis. Apa itu etologis? Bu, di modulnya udah Turunan, Pak. turunan. Saya ulang dulu ya. Yang suaranya yang lain suaranya ntar dulu. Oke, oke. Apa itu etologis? Etologis adalah keturunan, ya. Gen. Contohnya apa? Contohnya perilaku kita dekat dengan ibu kita, perilaku ya. Contoh bawaan lahir lah, oke. Tuh, etologis sudah saya kasih yang di itunya, apa namanya tuh? Di modulnya ya. Kalau ekologis apa? Ekologis ini adalah pengaruh, ini perilaku siswa terhadap lingkungannya. Jadi lingkungannya itu mempengaruhi siswa itu. Sudah? Kalau dia yang dalam perkembangannya ya, dalam perkembangan interaksi dengan alam sekitarnya, ya betul nih, interaksi dengan lingkungannya di sini ya. Interaksi dengan lingkungannya. Kalau kognitif, Pengetahuan. Tapi kuncinya B, Pak. Pengetahuan awal. ya makanya saya bilang, kok jawab B kan gitu. Setiap kelompok diminta mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antara siswa dengan interaksi dengan lingkungannya, ya, interaksi dengan lingkungannya. Kalau dia tadi apa namanya? Ekologis, menekankan pengaruh lingkungan perkembangan setiap individu di mana perkembangan pendidik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik. Ya ini betul lah ya. Benar ekologis, Pak. Benar ya? C, Pak.
Oke ya, salah, saya salah ya. Ganti ya. Ganti. Oke, etologis itu bawaan Bu ya, pengaruh gen. Kalau ini apa behavior? Behavior itu gini, yang saya udah bikin contohnya itu. Saya bikin contohnya itu. Yang ditanya teori perkembangan, Pak. Tapi itu lingkungan tidak berpengaruh ya Pak, tapi Bukan Bu, berinteraksi yang ya Pak. ntar dulu ya. Ini emang ini nggak saya kasih contohnya pun, ya kan? Dan saya kasih modulnya. Tolong dibaca modulnya. Jadi gini Bu, teori perkembangan itu saya bilang 3 kemarin Bu. Saya baca lagi Bu, saya baca lagi karena ada yang Pak ini kan 4 Pak. Teori, oh iya 4. Teori perkembangan ada 4. Fisik yang saya bikin modulnya Bu, saya bikin modulnya itu ada 4 teori perkembangan Bu. Yang pertama namanya psikoanalis, ya psiko. Ya, yang kedua namanya kognitif, ya Bu ya. Kognitif masuk rupanya, kognitif. Yang ketiga namanya adalah kontekstual. Kontekstual ini dibagi 2. Ya, ini ada ekologis, ada etologis. Oke. Nah, yang keempat itu ada namanya behavior, perilaku dan belajar sosial. Perilaku dan sosial. Oke, saya terangkan ya. Fisiko itu motivasi ya, motivasi siswa itu, egonya ya. Contohnya udah ada situ, motivasi lah intinya motivasi. Kalau kognitif itu pengetahuan ya Bu, pengetahuan ya, pengetahuan. Yang udah saya bikin soal kemarin tuh, ada pengetahuan untuk memecahkan masalah ya. Dia belajar pengetahuan untuk memecahkan masalahnya ya. Jadi dia ini bisa memecahkan masalahnya. Jadi mencari tahu ilmunya, bisa memecahkan masalahnya, itu kognitif namanya. Yang soal kemarin itu ada di modul udah saya bikin itu, jawabannya kognitif sebenarnya. Oke. Kalau kontekstual itu ada ekologis, ada etologis. Ekologis itu pengaruh peserta didik dengan lingkungan sekitar, ekologis. Kalau etologis itu dengan bawaan lahir. Kalau dia perilaku sosial ini, perilaku sosial itu biasanya ya, itu biasanya ini apa namanya? Contohnya ya, contohnya langsung aja ini seorang anak memperhatikan misalnya orang tuanya setiap hari ya, menjalani hobi atau menolong orang lain ya. Sikap positif atau negatif yang sering nampak oleh anak di dalam kehidupannya ya. Sikap positif atau negatif yang sering nampak misalnya ke arah orang tuanya ya, mengamati orang lain ya, dia mengamati orang lain ya, mengamati orang lain, intinya di orang terdekatnya atau lingkungan rumahnya. Jadi mengamati perilaku itu dia mencontohnya, itu namanya perilaku dan sosial. Paham Bu ya? Kalau kontekstual tadi saya ulangin ya biar paham ya, ekologis itu memang lingkungan, tapi dia lingkungan itu mempengaruhinya, itu namanya ekologis. Kalau tadi kan yang nomor 4 dia mengamati, paham Ibu ya? Ekologis lingkungan yang membuat pengaruh. Kalau yang nomor 4 dia mengamati perilaku orang lain, dia menirunya. Oke. Etologis itu bawaan lahir ya. Kognitif itu adalah ilmu apa namanya? Dia mencari sesuatu untuk memecahkan masalah, ilmu lah gitu kan, pengetahuan kognitifnya. Fisiko berhubungan dengan ego atau motivasinya dalam dirinya. Oke, Bu, paham Bu ya? Jadi ini interaksi siswa dengan lingkungannya, maka ini adalah yang cocok adalah ekologis. Oke, interaksi, betul. Di kata kunci di yang saya bikin modulnya itu interaksi peserta didik dengan lingkungan sekitar, ya benar jawabannya yang ekologis. Paham Bu ya? Mbak. Oke, tanya dulu Bu. Ada 4 bisa diulang Mbak. Yang 4 itu Bu, saya ulangin, yang 4 itu ibu. Anak ibu misalnya, ibu sering mencubit, anak ibu memperhatikan ibu sering mencubit, nah, dia meniru mencubit adiknya, udah namanya perilaku sosial. Oke Bu, dia mengamatin, dia hanya mengamati Bu, paham Bu? Iya Pak. Nah, ada lagi. Ya. Fisiko tadi Pak. Fisiko itu dari bawaan dirinya Bu, motivasinya. Ego motivasinya. Ada lagi Bu, kognitif berpikirnya, cara berpikirnya untuk mencari masalah. Ya, Pak. Ekologis Pak. Ekologis lingkungan yang mempengaruhinya. Beda Bu ya nomor 4. Nomor 4 dianya yang meniru. Paham Bu? Oke. Yang nomor 4 dia meniru. Paham Bu ya? Paham ya? Kalau yang lingkungan yang ekologis itu tadi pengaruh lingkungan terhadap dirinya. Iya betul, pengaruh lingkungan terhadap dirinya. Paham Bu? Paham Pak. Paham. Oke, selesai dah. Pak Amir. Mohon Pak. maaf. Silakan Bu. Pak, tanya yang nomor 15
Tadi jawabannya apa, Pak? Saya Ntar dulu, ini tadi udah paham nih. Udah. Nah, aman semua ada, Pak. Ada lagi nanya nih, ada lagi ya. Ingat 15 ada hubungannya. nomor 4 itu mengamati ya. Dia mengamati orang lain. Nomor apa, Bu? 15, Pak. Ini nomor 15. Motivasi, Bu. Nana, itu apa, Pak? Tolong, Pak. Tadi Motivasi, saya pas Bu. ke belakang. Motivasi. Psikoanalisis. Motivasi, Bu. Motivasi. Termotivasi ya. Berarti ya. kata kuncinya itu ya, Pak. Ya, psiko, oke? Baru psiko, oke? Oke, lanjut lagi. Aman ya? Nah, lanjut saja, capek. Lanjut kita. Lagi-lagi soal ini. Menentukan C berapa? Menentukan C3. C3. Oke, C besar kanan. C3 ya. C3, menentukan C3. Tapi ini bukan ditanya indikator ya. Oh iya, betul juga. C3 juga nih ya. Menunjukkan, memahami, menentukan, Bukan. Ya kan? C3 semua ya. Menunjukkan C berapa itu? C2, Kedua. Pak. C2. Memahami. C2. Menemukan. Menemukan C3. Menemukan C. 4 ya? 3 berapa? C3. C3, Pak. Yang C, Pak. C3. Ya. Menentukan juga C3. Oh, C3 semua. C2 dan Lihat C3. konteksnya mungkin nanti. Ah, ini Tujuan ini. ini hot kan gitu. Ya. Yang C itu pelajaran. Yang ini Yang salah. Pak. Paling sesuai. Salah. Oh, C ini lengkap. Menentukan C betul, Pak. Nah, pikiran dalam apa teks itu lisan dan tujuan? Harus A, ada B, C, D. ABCD. ABCD. yang belum paham ABCD, saya jelaskan dulu ya ABCD. Ya. ABCD itu adalah ya audience ya, audience. Behavior. Audiens itu apa? Siswa ya, siswa. Audiens itu siswa. Yang mana siswa? Pak Amir, mohon maaf. Peserta. Biar bisa dimut dulu, Pak. Biar Udah Pak di-mute Amir tadi, aja Bu. yang jelaskan. Udah di mute, Bu. Oke. Saya udah mute, Bu. Oke. Nah, A itu apa? A itu siswa atau audiens. Yang mana itu audiensnya? Nih, siswa. Ada siswa ya. Siswa ini A. Oke. Behavior, mampu atau ada kata kerjanya menentukan KKO-nya. Harus ada KKO-nya. Mampu menunjukkan, oke, ada B-nya. Oke. Mampu menunjukkan, menentukan ini B. Condition, dengan cara apa dia dapat menemukan itu atau menentukan itu? Dengan cara kegiatan membaca. Oke, ini yang namanya condition. Degree, secara apa? Tepat atau benar? Ini degree-nya. Tepat atau benar. Oke, semuanya ada itu. Ada ABCD-nya, ada lengkap. Cuman kita mau mencari yang mana yang benar. Kalau A sama B salah, kenapa? Menunjukkan C2. Oke. Tinggal yang C, yang D, atau yang E. Sama-sama C3. Apa KD-nya? Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Berarti haruslah ada itu ya, teks lisan dan tulis. Kita bacain. Melalui kegiatan membaca paragraf, siswa mampu menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks tulis dengan benar. Bagus. Benar C, Pak. Ada ABCD ada lengkap. Antar. Melalui kegiatan dengan benar. Oke. Yang D, melalui kegiatan membaca paragraf, siswa mampu menentukan kalimat utama dari teks tulis yang dibaca. Di sini Ada degree-nya. Ada ini degree-nya. nggak ada D-nya, nggak ada secara benar, nggak ada secara tepat, tidak ada secara bagus, tidak ada secara baik. Jadi kita ada degree-nya. Yang ini C lengkap, A, D, C, D-nya lengkap. Yang di D nggak ada degree-nya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Paham? Ini soal hot ya. Hot ya. Semuanya dapat. Bisa Kalau dipahami? yang E itu Pak Amir. Ya, melalui diskusi siswa mampu menemukan ide pokok. Nyambung nggak? Tentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ya nggak nyambung nih kan. Ya, enggak nyambung, ada diskusi. Ini lebih bagus lah ini. Menemukan Tadi pokok B-nya apa? pikiran dalam teks Audiens. tulis. Ini Bu, menemukan pokok pikiran dalam teks tulis. Ini kan nggak ada Bu. Menemukan ide pokok dalam teks tulis aturan Bu. Iya, Oke Bu, Kurang paham? lengkap ya Pak. Iya Ya Pak. kurang lengkap aja Bu, paham? Paham, Oke Pak Amir. Nih, kurang lengkap. ya. ABCD itu, Pak. B-nya apa? Lupa. B, behavior, menunjukkan, mampu menunjukkan, mampu menentukan, mampu membuat, mampu menemukan itu loh Bu. Itu namanya Dari behavior. KKO itu ya Pak Amir. Ya KKO betul, B itu KKO benar sekali. Aman? Pak, kalau yang C apa tadi, Pak? Yang Condition.
Bu, condition. Kondisi melalui membaca, melalui diskusi, melalui tanya jawab, itu Bu, condition. Yang D, degree itu apa? Dengan benar. Dengan benar. Saya ulang ini Bu ya. Melalui kegiatan baca C. Siswa itu A. Mampu menunjukkan. Ini B. Dengan tepat itu D. Paham Bu? Paham Pak. Paham? Paham Pak. Iya, bisa ya. Lanjut kita. Ini lagi-lagi soalnya lagi-lagi. Mencermati C berapa tadi? Lupa saya mencermati berapa. C2 ada memahami. C2 ada. C2. C2 ya. C2 mencermati C2. C2. Menunjukkan C1, menunjukkan C, menyebutkan C1, C1. Sikap toleransi salah. Menganalisis. Analisis C4. Ini ada juga menjelaskan C2 kan? Ya. Tidaklah boleh, ini saya bilang ya. Ini saya apa ini? Menentukan itu C berapa ya? Nah, saya bilang ya. Tidaklah boleh indikator ada 2 KKO di dalamnya, kecuali KD. Ya. Saya ulangin ya. Tidaklah boleh sebuah indikator ada 2 KKO di dalamnya, paham Bu? Ya Pak. Pak. Tunjukkan salah. Paham. Menyebutkan ciri-ciri. Nah, ini ada, ini cuma 1 ya. Berarti benar ini. Cuman ini yang benar. Pak, kok ini Pak? Kok yang benar yang C? Ya ini 1. Aturan ilmu indikator KKO cuma 1 ya. Jadi C sama A yang benar. Tapi yang paling tepat karena ini C2, masa yang C1 di bawahnya. Paham ya? Ya. Ngerti Bu? Ya Pak. Ya. Ini juga sih gampang. Hasil penyertaan dokumen pada pembelajaran IPS siswa kelas 5 memperoleh hasil belajar yang kurang maksimal. Setelah dilakukannya observasi kegiatan pembelajaran, hal tersebut disebabkan kurangnya kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan tayangan mengenai materi. Tayangan. Kurangnya memberikan materi tayangan, ya. Agar lebih kontekstual, agar lebih dekat dengan siswa, lebih nyata, dan siswa tidak sekedar hafalan, kontekstual dekat dengan siswa, lebih nyata, untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, sebaiknya guru dalam pembelajaran ini menggunakan bantuan teknologi, cuman teknologi yang ini. Oke kan? Malam Paham ya? Lanjut. Lanjut. Bisa diulang nomor 19, Pak. Apa Pak? Ini Pak. Mencermati itu C2, Pak. Iya, C2, Pak. Ini malam Bukan C4, Pak. Ini kok. C4. Oh, C4 ada dapat langsung. C4 ya mencermati, Pak. Di C4 ini ada kata menelaah. Menelaah, mencermati. Mencermati nggak ada di. Nggak ada. Sini, Ya Pak. kita mencermati. Apa arti mencermati? Dulu, Melihat. Enggak lah, Bu. Lebih Analisis. Kalau di C4 ada menelaah. Ya. Mencermati itu Mengidentifikasi. Menganalisis. Ya, mencermati itu ya. Mencermati itu ya dengan betul menganalisis dengan teliti gitu loh, Pak. Menganalisis dengan teliti. Benar, C4 berarti. Mencermati itu C4. C4 udah jelas ya? Ya. Makin dapat ya. Makin dapat jawabannya A. Oke, Pak. Aman ya, Pak ya? Betul jawabannya. Mencermati itu Menyebutkan. Pak Amir, nanti waktu tes kan ada FR nanti ya, kayak dulu. apa, Bu? Pak, apa, Pak? Nggak saya. Ada FR lagi kayak dulu, Pak. Oh, kalau itu insya Allah sabar aja, Pak ya. Bukan sekarang, Pak. Bapak, Ayo, Ya, Pak. siap. Ayo. Kayak di YouTube. Kayak di YouTube. Gelombang 3. Yang sesi minggu FR, Pak. Lanjut. Mau apa itu, Bu? Bapak Ini nggak bisa udah nih. dengar barusan putus-putus. Per itu gitu loh, Bu. Mana tahu ada yang ini loh, Bu. Ada soal kan semua ujian nih ribuan orang ujian, Bu. Jadi kadang-kadang ada yang mencatat soal disebarkan itu namanya FR, Bu. Paham, Bu? Amin. Cuma jangan sebarkan lagi nanti Bapak tadi 20 jawabannya apa sih 20? Udah, Siapa tahu ada ya sama kita, Pak. 20. Oh iya. Saya salah berarti ya. Ya, oke. Iya Pak, lanjut. Lanjut ya. Pada saat melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus sigap kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi dan kondisi di lapangan. Salah satu kesiapan sikapnya
di sekolah adalah menyiapkan Menyiapkan anak-anak. menyiapkan berbagai macam inovatif. Ini ya Bu ya. Ya. Ya Bu, ya Kak. Mas ini ya. Ya. Ini jawabannya. Soal UP-nya terlalu mudah. Gampang. Lanjut. Alat evaluasi mengukur sikap dan kognitif. Sikap dan kognitif kemarin. Observasi dan tes tulis. Ingat? Oke, lanjut. Makin cepat deh kalau udah ngerti. PTK, seket 50 Bu. Sabar Bu. D. Peningkatan Pak. Seket katanya 50 lah. Ada peningkatan Pak. Oke, ini namanya hipotesis Bu ya. Rumusan dugaan sementara. Hipotesis. Ya, ntar Bu ya. Ntar dulu. Satu nih Bu dulu. Hipotesis itu cari aja yang meningkatkan. Ada pengaruh signifikan salah. Ya, Ada pengaruh D. signifikan salah. Peningkatan kemampuan siswa. Ya, Pak, ya. Nyambung. D ya. Begitu gampang. Begitu mudah. Nah, lanjut Bu. Tanyakan. Pak, mau tanya. Hipotesis itu boleh nggak pakai menggunakan akan meningkatkan, pakai kata akan gitu Pak? Ya, kalau jawabannya di situ ada dua, ya biasanya dengan model ini mampu meningkatkan, bukan akan, mampu. Berarti penggunaan akan itu tidak boleh ya Pak? Ya biasanya nggak ada Bu, biasanya nggak ada. Boleh Bu. Iya. Oke, paham? Pak. Ya silakan Bu. Silakan Bu. Lanjut Pak. Lanjut, oh lanjut, ya silakan. Anda bingung Bu jawabannya. Lanjut Pak. Ya nanti Pak ini Bu Ratu nih, Bu Ratu nanya entar dulu Bu ya, sabar dulu. Sabar dulu Bu. Ibu tinggal klik aja Google Form-nya, submit, ada jawabannya semua kan Bu? Isi dulu Ya, tapi. ada, Pak. Isi dulu tapi. Oke, guru menyusun materi IPS tentang topik lingkungan dan buatan. Anak kelas 3 proses kegiatannya mempresentasikan hasil temuan tentang lingkungan alam dan buatan secara kelompok melalui media sederhana yang ditempelkan pada dinding kelas. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan guru agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar. Oh, semua siswa B. melakukan tanya jawab setiap kelompok secara bergilir disertai dengan penjelasan seperlunya. Salah, seperlunya. Ini bingung juga nih. Secara bersama-sama setiap kelompok tampil di depan kelas untuk presentasi hasil tugas dan salah satu anggotanya menjadi juru bicara. Ya ini ya. Benar Pak. Ini benar. Sesuai dengan konsep IPS adalah kooperatif. Jadi kalau paham itu kan enak, jawabannya pasti nyambung kan gitu. Jawabannya B ya. Ya. Tiap kelompok melakukan diskusi, guru melakukan pendampingan tidak, Bang. Salah satu kelompok tampil, salah satu salah. Setiap kelompok diberi tugas, setiap kelompok menjelaskan hasil tugas berkeliling ke kunjung kelompok lain. Enggak, cocok. Jawabannya adalah B ya. Ya. B, yang ini yang C tiap kelompok ini kurang lengkap aja. Oke, nggak ada presentasinya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal UP juga. Ini soal UP juga. Oke. Tapi yang B secara apa Bu yang B? Yang Pak, ulangi yang itu tadi Pak. 24 tuh Pak. Yang ini. Yang B itu kan secara bersama-sama. Secara bersama-sama setiap kelompok tampil di depan kelas untuk presentasi. Nah. Secara bersama-sama setiap kelompok tampil di depan kelas untuk presentasi hasil tugas. Dan salah satu anggota sebagai juru bicara. Tapi nggak ada dibimbing gurunya Pak. Secara bersama-sama setiap kelompok Bu, setiap kelompoknya Bu, bukan kelompok semuanya, setiap kelompok. Secara bersama siswa setiap kelompok tampil depan kelas. Yang kemana lagi arahnya Bu? Coba lah Bu, arahnya kemana lagi Pak B Bu? Coba lah yang mana yang C gimana Bu? Ya, yang Pak, nanti bingung dengan setiap kelompok melakukan diskusi di kelompoknya, masing-masing guru melakukan pendampingan secara bergilir. Yang diminta apa? Mempresentasikan hasil belajar. Dah selesai. Ya. Ya, Bu. Guru meminta untuk mempresentasikan hasil belajar. Yang C, adakah mempresentasikan hasil belajarnya? Tidak. Paham? Paham. Ya, B. Ya. Itu langsung B ya. Kena langsung B itu, enggak ada lagi yang lain jawabannya. Bahan ajar merupakan bagian pokok dari proses pembelajaran yang harus diperhatikan kesalahan-kesalahannya dalam menentukan bahan ajar sesuai untuk indikator pembelajaran yang telah ditentukan agar berakibat materi pembelajaran yang disampaikan tidak sesuai. Bahan ajar yang sesuai untuk indikator mengidentifikasi macam-macam aturan di lingkungan rumah, hanya mengidentifikasi. B Pak, poster tentang tata tertib. Handout itu apa Bu?
And out. Melakukan. Apa, Mbak? Melakukan langsung. Salah nih ya. Salah. Big box yang bersetang. Ya ini kalau mengidentifikasi enak pakai gambar, enak pakai video gitu aja kan Bu ya? Ya. Ya, di sini yang udah salah nih. Tata tertib yang pasti, Pak. Ya pasti, tata tertib pasti kan, tata tertib. Ya. Ya jawabannya B ya. Ya. Pakai gambar langsung aja kan gitu. Langsung nampak dia daripada yang lain-lain pusing. Lanjut ya. Media aja gampang. Oke, yang ini. Keterlibatan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara yang A, mendidik dan mengajar siswa diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional. Yang B, melatih karang taruna. Ngapain guru karang taruna? Mengamanyakan pentingnya pendidikan. Ngapain guru mengamanyakan? Itu tugas politik itu. Membina pendidikan dan latihan berbagai macam keterampilan dari tingkat anak-anak sampai orang enggak cocok banyak kali. Aktif bersama tokoh masyarakat. Ya ngapain? Ini politik juga. Jawabannya A ya. Mendidik dan mengajar. Siswa tugas guru dan mengajar. Oke. Contoh alat penilaian yang tepat untuk siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab. Alat penilaian berarti yang dinilai adalah sikap. Sikapnya nih. Yang diminta sikap. Ya, sikap. Alat penilaian sikap, ya kan? Ya, lembar atau rubrik. Penilaian sikap pakai lembar kan? Rubrik. Ya. Pakai lembar. Coba memberikan tugas laporan. Tugas apa? Kognitif. Kognitif. Saya ulangin ya, kognitif. Kognitif. Membuat alat tes. Kognitif. Ganda. Kognitif. Pahami dulu biar paham. Mengajukan pertanyaan terbuka. Kognitif. Membuat catatan anekdot atas perilaku kesehatan siswa dalam partisipasinya ekskul menjadi pilihan wajib. Keterampilan. Ya ini kalau ini sikap juga, tapi kegiatan ekstrakurikuler di rumah dan warga sekolah ya. Sikap ya Pak. Membuat rubrik penilaian diri antar teman sesuai tujuan pelajaran. Ini ya. Benar Pak. Ya, ini sikap juga, tapi ini sikapnya di ekskul kan? Ya. Yang nilai juga ini adalah guru ekskul, ya kan? Iya Pak. Bukan guru kita, guru yang kita nilai itu ya. Jawaban E ya. Ya. Yang ini yang nilai adalah ekskulnya bukan kita yang ngajar. E ya, lanjut. Lanjut. Kita lanjutkan. Hasil pembelajaran IPS peserta menunjukkan 70% tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Guru kemudian menanyakan itu kurang dalam penyampaian materi, hanya memberikan penjelasan lisan. Guru kemudian mencoba untuk menggunakan media PowerPoint dalam pembelajarannya. Setelah selesai satu dasar, guru melakukan tes. Hasil belajarnya tadi menunjukkan bahwa persentase yang tidak mencapai KKM menurun. Narasi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ya menurun menurun, berarti teknologi membuat kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Baik. Lanjut ya. E ya. Ya. Ini saya jebak nih dulu. Salah benar-benar. Salah satu indikator mengidentifikasi keberagaman etnis di provinsi setempat. Kognitif kan? C4. Ya, kognitif Pak. C1. Ya. C1. Jenis instrumen berarti tanya adalah instrumen tes penilaian pengetahuan. Uraian. Ya, ini salah ya kan? Ini adalah apa nih? Rubrik sosial. Unjuk kerja. Iya, bisa unjuk kerja ya. Ini juga rubrik, ini sikap ya. Sikap. Ini kan? Ini dia uraian itu adalah alat penilaian atau instrumen penilaiannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ada lembarnya ya Pak. Apa Pak? Namanya lembar tes tulis gitu. Uraian Pak. Ya enggak Pak. Saya bilang Pak, kalau pengetahuan yang kemarin saya terangkan tidak ada kata lembar, yang ada pilihan ganda, uraian, alat penilaiannya, uraian, pilihan ganda, tanya jawab itu kan Pak. Menjodohkan, tidak ada pakai kata lembar. Oke? Bapak tengok aja lah di itu, teknik penilaian itu tidak ada pakai kata lembar. Oke, nanti saya kirimkan Pak kalau misalnya ini. Untuk aku cu. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 83. Seorang siswa memiliki kendala dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Strategi apakah yang tepat dirancang guru untuk membantu siswa tersebut?
Melatih keterampilan interpersonal. Apa interpersonal? Diri sendiri. Sendiri, Pak. Kemampuan diri sendiri. Inter. Inter. Membantu siswa tersebut. Interam ya, diri sendiri ya. Ini Ya. sendiri ya. Bercengkrama dengan diri, memotivasi diri sendiri. Sikap memotivasi atau bercengkrama dengan diri sendiri. Pak. Jawabnya Pak ya. Masih diri sendiri, ntar ya. Diri sendiri. Sabar toh, Bu. Oke, sabar Bu ya. Siswa aktif, mengarahkan siswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk muncul kepercayaan diri, nggak nyambung. Yang dimunculkan adalah membantu siswa. Salah. Mengembangkan kemampuan siswa dalam refleksi diri. Refleksi berarti mengevaluasi dirinya. Mengevaluasinya, yang manakah sikap saya baik atau yang buruk. Oke, mengevaluasi diri. Oke, salah juga. Yang diminta adalah membantu teman. Mendiskusikan cara-cara mahasiswa menjadi pribadi mandiri dengan orang tua. Ya, ngapain orang tua? Memberikan pemahaman empati ya. Empati ya. Empati. Apa arti empati? Merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau kita merasakan, kita merasakan. Kita kalau bisa merasakan, berarti kita nanti ada niatan membantu. Oke. Paham ya? Jadi jawabannya? Jawabannya lihat strategi apa untuk membantu ini? Kendala berinteraksi dengan teman-temannya. Kendala berinteraksi berarti jawabannya ya Empati adalah kita harus berempati kepada teman. Teman itu baru berkawan sama kita kan gitu. Kalau sombong-sombong nggak empati. Ya. Ini paham ya? Lanjut ya. Jawabannya itu. Lanjut aja kita nih. Sedikit lagi 40 biar jam 5:20. Guru merupakan profesi sebagai profesi yang diharapkan bertindak secara profesional. Salah satu langkah profesional adalah mampu membuat rancangan pembelajaran. Dan perencanaan mampu membuat rancangan pembelajaran itu apa, Bu? Pedagogi. Menyusun perencanaan pelajaran pedagogi ya, merupakan langkah awal yang dilakukan guru agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai tujuan pembelajarannya. Penyusunan RPP sebaiknya adalah memperhatikan kemampuan siswa, dan karakteristik siswa. Karakteristik siswa dan lingkungan siswa. Oke, sesuaikan dengan lingkungan daerah dan karakteristik siswa tersebut. Jawaban adalah yang B. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sedikit lagi, Bu. Bu Widya sedang menyiapkan instrumen untuk mengukur ketuntasan materi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Bu Widya meminta semua siswanya menceritakan manfaat sumber daya alam di daerah masing-masing. Jika Bu Widya menginginkan data otentik, ingat, data otentik, kemampuan psikomotor dan kognitif siswa, maka bentuk tugas yang harus diberikannya, dia mau data otentik, data aslinya, data asli, bahwasannya siswa itu mencari informasi tentang menceritakan manfaat sumber daya alam di daerah lingkungan tempat tinggalnya. Dia perlu data otentiknya. Maka yang ada data otentik adalah mencari informasi. Iya kan? Ya. Iya, Pak. Jawabannya dia kan? Bu. Paham ya? Cuma aku nyelamatin. Jangan aku nyelamatinnya. Nah, apa, Bu? Saya nanya. Data otentik. Ntar. Ada nanya, Bu? Satu-satu, Pak. Nah. Angkat tangan aja, Bu. Angkat tangan aja. Angkat tangan aja biar bertanya enak. Saya panggil, angkat tangan biar supaya tidak ini. Nurlinda, silakan Bu Nurlinda. Kan enak. Kenapa tidak Pak? Oh, bisa juga itu. Kalau gimana, Pak? Kalau Dia yang soalnya kemampuan psikomotorik juga, Pak. Oh iya. Yang ditanya kemampuan psikomotorik dan kognitif pengamatan kan. Data mengenai kemampuan psikomotorik dan kognitif. Oke, jawabannya 2 nih. Yang A, yang D sama yang E ya. Tapi yang rumput laut, Pak. Sekitar pantai. Belum tentu daerahnya ada rumput laut. Kan di sini soalnya tidak ada daerah. Sumber daya alam. Psikomotorik itu ada rumput laut. Daerah masih mengenai manfaat batu kapur bagi masyarakat di sekitarmu. Lakukan pengamatan aktivitas ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan rumput laut. Nah ini betul. Karena yang diminta adalah di daerah masing-masing. Kalau daerah masing-masing, ada rumput laut. Kan di daerah masing-masing itu, Pak ya.
Iya kan satu siswa itu dalam kelompok siswa itu kan satu tempat ya kan? Iya. betul, D. Itu ya, yang ada kata sekitarmu. Iya, sekitarmu. Lingkungan sekitarnya anak-anak ya. Kalau ini kan kita emang betul nih, ini betul bagus juga, tapi Sampai ada rumput laut itu. Pak tadi. Saya bilang tadi kan apa yang diminta adalah masing-masing. Berarti siswa itu di daerah tempat tinggal itu adalah yang saya pentingnya adalah data otentik, menginginkan data otentik, informasi mengenai manfaat, lakukan pengamatan aktivitas ekonomi masyarakat mengenai kemampuan psikomotorik dalam tugas yang ada. Iya betul lah ini jawabannya D, karena di masyarakat sekitarmu ya betul ini. Kalau ini rumput laut ya belum tentu kan. Ini kan manfaat batu kapur bagi masyarakat di sekitarmu. Berarti kan tempat itu sudah ada batu kapurnya kan, lebih jelas kan? Gitu. Kalau ini aturan lakukan pengamatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarmu dalam memanfaatkan rumput laut. Jelas jadinya, jelas tetap daerah masing-masing di sekitarnya. Itu loh Bu, saya janggal di situ sih. Dah. Oke ya, lanjut ya. Betul. Nah, lanjut ya, di jawabannya. Seorang guru akan mengajarkan KD menggali. Ya, mari menggali. Saya ulangi lagi nih, menggali berarti C berapa? C4. Saya lain C4. Meninjau. C5 ya? C5. Mencontohkan C2. C2. Mengkritisi. Mengkritisi C2. Kritis C5. C5. Membandingkan C2. C2 bisa, C4 bisa. C4. Merinci ya? C4. Ya, D, E, Pak. Pak, apa bedanya membandingkan C2 dengan C4? Kalau membandingkan di C2, dia ini betul, ini C2 langsung nih. Tapi kalau C4 membandingkan langkah-langkah cara menemukan data ilmiah dan hasil dari hasil membaca teks serta tertulis serta katanya itu namanya menganalisis. Oke, bedanya di situ aja. Lanjut ya. Merinci itu siapa berapa Pak? C5. C5. C4 merinci Pak. C5 ini C4. Dah, ini C4. Oke. Lanjut. Jawabannya adalah yang E. Yang E jawabannya kan Ya, Pak. E. Apa jawabannya Pak E? Belum lihat Pak. Bentar Pak. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya Pak, lihat dulu Pak. Iya, menggali itu C4, maka memerinci Bu. Tengok aja kakaknya Bu. Iya Pak. Kita tempel kakaknya Pak. Meninjau itu C berapa Pak? Apa Bu? Meninjau C berapa Pak? Meninggal. C5 Bu. C5. Meninjau Pak. Meninjau Bapak. Meninjau C5. Meninggal ini Bu. Kok meninggal sih? Pak Amir mulai lelah ini. Oh. Minum dulu Pak. Ya, minum air. Oh, sekali kok. Ya, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat karena biar dulu semua. Kita sampai jam 5 antar ya lagi. Ngemut dulu semua ya. Oke. Udah ya, jawabannya ini ya. Meninjau C5. Oke, lanjut ya. Sekali lagi nih, lanjut lagi. Oke, Pak Sabar adalah seorang guru di sebuah desa ketika akan memutuskan teknik ini gampang ya. Salah semua, jawabannya apa? D kan? Ya. Mengumumkan secara pribadi, Ya, maka benar. jawabannya D ya. Pribadi biar nggak tahu semua, D kan jawabannya. Iya. Lanjut ya, biar enak. Berdasarkan PTK, perbaikan pembelajaran ya, pembelajaran. Perbaikan pembelajaran artinya kalau perbaikan dalam mengatasi masalah berarti dia ngapain kan gitu. Baca dulu lagi soalnya. Melakukan identifikasi. Apalagi nih soalnya pening. Siswanya gaduh, bosan, cara materi gaduh. Ibu Dina punya kesempatan tapi tidak ada siswa yang bertanya. Berarti kasih aja dia media, ya kan? Iya. Ya, media ya. Jadi kasih media karena perbaikan pembelajaran berarti dia mengulang medianya, ya kan? Cari yang media, menayangkan media, siswa menanggapi. B mana? Bagus. Media. Masalah salah. Mengamati salah. Mengulang pembelajaran, media gambar, stimulus respon dan mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. Nyambung. Yang D sama yang E. Mengulang pembelajaran dengan mengangkat media gambar, menayangkan media gambar, meminta perbaikan berdasarkan prosedur PTK. Berarti perbaikan di siklus 2.
PTK. Kalau PTK adalah perbaikan di siklus 2, mengulang lagi pembelajaran dengan strategi yang sama, tapi medianya ditambahkan lebih menarik. Oke? Jawabannya E ya. Ya. Jawabannya E. Lanjut kita ke soal sekali lagi, 4 soal lagi. Nomor berapa lagi nih? 40 dulu aja. Pak Dono merancang sebuah rencana pembelajaran yang salah satunya adalah bertujuan mengembangkan peserta didik agar memiliki kepedulian lingkungan sosial. Peduli lingkungan sosial. Oleh karena itu, materi pokok untuk kepedulian sosial adalah yang berhubungan dengan masyarakat. Cari aja yang masyarakat, Bu. Yang lain salah lagi. Benar, ini salah. A ya. Sosial masyarakat. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Nomor 37. Dampak negatif yang dapat menjadikan ancaman bagi negara bangsa, termasuk yang masih berkembang seperti Indonesia, adalah kehilangan identitas dan integritas sebagai pewaris sejak luhur peradaban Nusantara. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah menjaga nilai-nilainya, menjaga nilai. Biar supaya nggak hilang, menjaga, ya kan? Ya, Hilang, menjaga. Mempunyai kedudukan salah. Mengenal sejarah salah. Pemeliharaan artefak, iya, memelihara juga bagus. Nilai tradisi ada sebagainya, benar. Pelestarian adalah segenap anggota masyarakat, iya, lebih bagus ya. E ya. Ya. Yang paling bagus ya E. Oke? Oke. Paling bagus yang E ya. Pelestarian nilai tradisi, biar nggak hilang maka dilestarikan. Oke, atau dijaga dengan cara melestarikan. Oke, Pak, lanjut. Oke, lanjut. Menjelaskan menjelaskan C berapa? C2. C2. Diminta C4, C6, ya kan? Iya. Kenapa yang diminta C4, C6? Diminta HOTS. Yang diminta HOTS adalah Pak? Gimana manusia merawat Analisis C4, ya. Ya. Apakah pengaruh makanan terhadap organ pernapasan? Pengaruh. Mengapa manusia menjelaskan? Karena salah. Menyebutkan salah. Apakah pengaruh makanan terhadap organ pernapasan? Pengaruhnya salah juga. C3 tuh, memahamin. Oke. Ini C3 memahami, ini C1, ini mengapa C2, ya kan? Ditinjau dari segi biaya, meninjau C5. Mana yang Ibu pilih? Bentuk pertanyaan yang hot. Pak, C4. Yang A, Pak, karena yang lebih tinggi. Iya, betul, lebih tinggi. C5, Pak. Kan saya bilang. Pertanyaan hot. Bentuk pertanyaan yang hot adalah C4 sampai C6. Iya, Pak. C6. Kan indikator. Ditinjau C5, meninjau dari C5 ya? Iya, Bukan dari kata ditinjaunya, Pak. Dari manakahnya, Pak? Manakah cara merawat? Itu artinya dia cuma memilih, Pak. Iya, Bu. Ditinjau dari segi biaya dan konstruksi. Sama aja menganalisis kan. Ditinjau. Meninjaunya, Bu. Ditinjau berarti meninjau. Meninjau berarti menganalisis. Setelah menganalisis, dia bisa menentukan cara merawat paru-paru yang paling baik. Nah, Bu. Arti dia mencari teori dari segi biaya, mencari teori dari konsumsi waktu. Sudah paham teorinya, dibandingkannya lagi, baru dia paham yang mana yang baik dan yang mana yang nggak baik. Nah, itu berapa langkah, Bu? 1, mencari teori segi biaya. Yang kedua, mencari teori konsumsi waktu. Yang ketiga, membandingkan segi biaya dan konsumsi waktu. Yang keempat, bisa membedakan. Ada 4 tadi, Bu. Caranya ada 4. Sudah, Bu? Mengapa manusia perlu merawat organ pernapasannya? Cuma satu cara, ya, Bu ya? Agar sehat. Agar, betul. Sebutkan organ-organ pernapasan manusia. Cuma satu cara ya? Cuma satu cara. Apakah pengaruh makanan? Cuma satu cara. Ya kan? Bagaimana manusia merawat organ pernapasannya? Cuma satu cara. Ya kan? Bagaimana? 2 cara lah. Bagaimana cari teorinya, baru menjelaskan. Oke? Cuma 2 cara ya? Oke, 2 cara. Yang A, ditinjau itu banyak cara. Ya. Jawabannya adalah yang A, C5, dan juga meninjau itu C5. Maka yang E kita salahkan karena yang diminta adalah yang lebih tinggi. Ya, paham ya? Iya, Paham, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Itu, Bu, ya. Yang 2. Lagi, Bu. Aduh. Nih ICT, adalah ICT. Selesai lah. ICT. PowerPoint, Pak. PowerPoint ya? Ya. PowerPoint. Langsung aja, Bu ya. Biar enak, biar cepet. PowerPoint. ICT PowerPoint
Interaktif. Lagi Bu, nomor ini aja. Terakhir biar Pak ulang, Pak. ya silakan Bu. Yang 39, Pak. 39 ICT Bu. PowerPoint. Langsung aja Bu, ICT PowerPoint. ICT dalam pembelajaran kelas kita pakailah PowerPoint. Pak, kalau MOP Pak, masal. Pak, apa tuh? Wordless masal. Modul Pak, masal. E-book Pak, masal. Paham? Misalnya PowerPoint itu untuk kita dewe, oke? Iya. Untuk kita kelas kita ya, untuk kelas kita. Jadi PowerPoint. Lanjut ya. Lanjut. Tak pula. Aduh, tak pula. Salah satu cara memahami siswa adalah menghindari pemberian labeling. Apa tuh main, Bu? Saya pun lupa. Stereotip. Stereotip. Wah, penilaian dan pada siswa. Apakah yang menjadi pertimbangan sehingga kedua hal tersebut harus dihindari oleh guru? Nggak boleh melabelkan siswa, nggak boleh menilai siswa. Guru wajib bertanggung jawab atas apapun yang dialami siswa. Toh, sahabatan sakarepem. Mendekati gue lo. Pahami tenanan rasa takok wae. Ya, wae. Oke, ntar Bu ya. Saya paham bahasa Jawa. Paham lah bahasa Jawa tuh. Artinya aja. Guru wajib bersimpati pada siswa. Tidak boleh menghindari label, tidak boleh mencontoh. Oke, kita anggap ya benar. Guru wajib menampilkan atribut intelektual sekaligus emosional. Guru wajib bertanggung jawab atas apapun yang dialami siswa. Guru wajib memahami siswa secara empatik. Bagus semua. Guru wajib mampu merasakan hal yang sama dengan siswa. Iya, semuanya bagus. Ya, mantap kali soal ini. Hots. Karena jawabannya menambah berpikir panjang. Oke? Nah, saya nggak mau yang simpati sama empatik karena dua jawaban yang sama. Saya langsung aja. Apa Pak itu Pak? Dua jawaban yang sama, nggak boleh dalam satu soal. Guru wajib bersimpati. Empati sama simpati mirip artinya. Nah, simpati itu cuman mengasihani, empati merasakan, selama masih merasakan. Oke, sama ya? Nggak boleh. Merasakan hal sama dengan siswa. Empati artinya merasakan hal sama dengan siswa. Salah ya? Iya, salah. Tidak bolehlah jawaban itu ada jawaban yang sama. Oke, paham Bu? Kalau Ibu cara jawab soal ya, A salah, D salah, E salah. Itu cara jawab soal. Oke. Tinggal yang B sama C. Saya pilih yang mana? C, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanggung jawab atas Siswa wajib bertanggung jawab atas apapun yang dialami siswa. Menghindari pelabaian. Apa yang dipertimbangkan sehingga kedua hal tersebut Yang B. Guru wajib menjelaskan Intelektual sekali. Iyalah, saya yang B lah. Yang B. Guru harus menampilkan atribut intelektualnya dan atribut emosionalnya agar bisa menjauhi kegiatan ini, ya kan? Ya, betul Pak. Karena untuk biar supaya tidak melabeling, untuk biar supaya tidak menjudge, dia harus punya kecerdasan intelektual, dia harus punya kecerdasan emosional. Maka jawabannya adalah nanti. Paham? Alhamdulillah. Nah, aman ya. Lanjut kita ke mandi malam. Lanjut ya. Dah, capek Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.